Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurna Husran Juba dengan NPM 0272212051 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Yang terhormat Bapak Dr. Suito, SE, MSI AK, CSRS, CSRA, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul tentang harapan dan hambatan pengalaman pengusaha kecil dan menengah atau UMKM dalam mengakses fasilitas keuangan daerah, dalam hal ini yaitu studi fenomenologi. Simak pembahasan berikut ini. Dimulai dari latar belakang, harapan dan hambatan pengalaman pengusaha kecil dan menengah atau UMKM dalam mengakses fasilitas keuangan daerah. Pengusaha kecil dan menengah atau UMKM telah lama diakui sebagai tulang punggung ekonomi dan sumber inovasi, ketahanan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja di banyak negara termasuk Indonesia. UMKM berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB dan penyerapan tenaga kerja. Kehadiran UMKM dalam perekonomian tidak hanya memperkuat struktur ekonomi dari dalam, tapi juga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial melalui distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun, meskipun perannya yang vital, UMKM seringkali menghadapi serangkaian tantangan, salah satunya adalah akses terhadap fasilitas keuangan. Namun di lapangan, realitas yang dihadapi UMKM dalam mengakses fasilitas keuangan daerah seringkali jauh dari ideal. Berbagai hambatan yang muncul, mulai dari prosedur pengajuan yang kompleks, persyaratan yang sulit dipenuhi, kurangnya informasi tentang fasilitas yang tersedia, hingga rendahnya kapasitas institusi keuangan daerah yang memenuhi kebutuhan UMKM. Hambatan-hambatan ini tidak hanya menghambat pertumbuhan bisnis UMKM, tetapi juga memperlambat inovasi dan pengembangan ekonomi daerah secara keseluruhan. Mengingat pentingnya UMKM bagi perekonomian daerah dan tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses fasilitas keuangan, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pengalaman UMKM terkait dengan hal tersebut. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini bertujuan untuk menjalani pengalaman subjektif dari para pemilik UMKM dalam menghadapi tantangan ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana UMKM menginterpretasi dan merespon kondisi serta hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses fasilitas keuangan daerah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang konkret dan berbasis bukti untuk pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan organisasi pendukung UMKM. Rekomendasi ini diharapkan tidak hanya akan membantu dalam merancang fasilitas keuangan daerah saja yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh UMKM, tetapi juga dalam membentuk ekosistem pendukung yang memungkinkan UMKM tumbuh dan berkembang, sehingga memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap ekonomi daerah. Baik, selanjutnya yaitu tujuan utama dari proposal penelitian saya. Yang pertama yaitu penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman pengusaha kecil dan menengah atau UMKM dalam mengakses fasilitas keuangan daerah. Menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini menyelidiki harapan dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam upaya mereka mendapatkan dukungan finansial melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumentasi dengan partisipan dari berbagai UMKM di daerah tertentu. Studi ini mengungkapkan dinamika yang kompleks antara kebutuhan finansial UMKM dan mekanisme pendukung yang disediakan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu signifikansi penelitian, kontribusi teoritis, memperkaya literatur fenomenologi dalam studi keuangan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur keuangan daerah dan UMKM dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang relatif jarang. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman subjektif pengusaha UMKM, melengkapi perspektif kuantitatif yang seringkali mendomisili bidang ini. Selanjutnya yaitu kontribusi praktis, strategi adaptasi UMKM. Dengan memahami strategi yang digunakan UMKM untuk mengatasi hambatan, penelitian ini juga memberikan wawasan kepada pengusaha lain tentang bagaimana mereka mendapatkan navigasi sistem keuangan daerah untuk meningkatkan realisasi dan potensi pertumbuhan usaha mereka. Selanjutnya masuk pada tinjauan pustaka. Konsep UMKM dan peran strateginya. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah.
Didefinisikan berdasarkan beberapa kriteria termasuk jumlah aset, omzet, dan jumlah karyawan. Karakteristik utama UMKM antara lain skala operasi yang relatif kecil, sumber daya terbatas, dan struktur organisasi yang sederhana. UMKM seringkali dijalankan oleh pemiliknya secara langsung dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengadaptasi perubahan pasar dibandingkan dengan perusahaan besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM merupakan entitas bisnis yang vital dalam perekonomian nasional. Di Indonesia, UMKM berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB dan penyerapan tenaga kerja. Namun, UMKM juga menghadapi tantangan seperti kapasitas produksi yang terbatas, akses pasar, dan terutama akses terhadap fasilitas keuangan. Selanjutnya yaitu peran UMKM dan ekonomi. UMKM memainkan peran strategi dalam perekonomian, baik dalam skala lokal maupun nasional. Mereka merupakan sumber penting penciptaan lapangan kerja, berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB, dan berperan dalam distribusi pendapatan. Selain itu, UMKM seringkali menjadi agen inovasi dan adaptasi teknologi. Selanjutnya yaitu akses keuangan bagi UMKM. Hambatan akses keuangan. UMKM seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses fasilitas keuangan seperti kurangnya jaminan, rekam jejak kredit yang tidak memadai, dan persyaratan administrasi yang berat. Hambatan ini bisa bersifat internal seperti keterbatasan kapasitas manajemen atau eksternal seperti kebijakan perbankan yang ketat. Strategi mengatasi hambatan, yaitu beberapa UMKM berhasil mengatasi hambatan akses keuangan dengan berbagai strategi kreatif seperti penggunaan teknologi finansial, pembentukan koperasi untuk meningkatkan daya tawar, dan pengembangan proposal bisnis yang solid untuk menarik investor atau pemberi pinjaman. Selanjutnya itu pengumpulan data. Ada beberapa cara atau ada beberapa hal dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara mendalam sebagai metode utama pengumpulan data. Wawancara mendalam akan dilakukan untuk mengeksplorasi pengalaman, prestasi, dan perasaan peserta terkait dengan akses ke fasilitas keuangan daerah. Wawancara akan dilakukan secara tatap muka atau virtual sesuai dengan kenyamanan peserta. Pertanyaan ini dibagi menjadi beberapa kategori untuk mengeksplorasi berbagai aspek, harapan, dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM. Yang kedua yaitu observasi dan dokumentasi. Observasi lapangan dan analisis dokumentasi terkait, misalnya kebijakan pemerintah daerah, laporan keuangan UMKM, dapat digunakan untuk melengkapi data dari wawancara, memberikan konteks yang lebih luas terhadap pengalaman individu. Selanjutnya yaitu analisis data. Data dari wawancara, observasi, dan dokumen akan dianalisis menggunakan analisis fenomenologis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, pencarian tema, dan pengelompokan data untuk mengidentifikasi pola dan makna dalam pengalaman subjek, yaitu interpretasi fenomenologis. Pendekatan ini melakukan atau menekankan pada pengalaman subjek peserta, mencari makna dan esensi dari pengalaman mereka untuk mengakses fasilitas keuangan daerah. Interpretasi ini membutuhkan refleksi mendalam dari peneliti terhadap data yang dikumpulkan, memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pengalaman akses keuangan. Deskripsi mendalam tentang bagaimana UMKM mengalami proses mengakses fasilitas keuangan, termasuk kesulitan dan hambatan yang dihadapi. Yaitu strategi mengatasi hambatan. Strategi yang dikembangkan oleh UMKM untuk mengatasi hambatan dalam mengakses fasilitas keuangan, termasuk inovasi dalam model bisnis atau kolaborasi dengan entitas lain. Dampak akses keuangan terhadap UMKM. Efek jangka panjang dari akses ke fasilitas keuangan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, termasuk keperluasan atau perluasan usaha, peningkatan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja. Kontribusi terhadap literatur. Bagaimana temuan dan penelitian ini memperluas pemahaman kita tentang pengalaman UMKM dalam mengakses fasilitas keuangan daerah dan mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada. Selanjutnya yaitu implikasi teoritis. Pemahaman baru tentang dinamika akses keuangan UMKM dari perspektif fenomenologi, termasuk bagaimana pengalaman subjektif UMKM dapat mempengaruhi keputusan dan strategi bisnis mereka.
Dari pemaparan presentasi mengenai penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu penelitian ini menyediakan wawasan berharga tentang pengalaman subjektif pengusaha UMKM dalam mengakses fasilitas keuangan daerah. Dari analisis fenomenologis, pendekatan fenomenologi telah digunakan dalam penelitian keuangan untuk menggali pemahaman mendalam tentang cara individu atau kelompok untuk mempersepsikan dan mengalami isu keuangan seperti pengambilan keputusan investasi, perilaku konsumen, dan akses ke layanan keuangan. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman UMKM dalam mengakses fasilitas keuangan daerah, penelitian ini berkontribusi pada literatur dalam bidang ekonomi dan manajemen UMKM, serta menyediakan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih berinformasi di tingkat kebijakan dan praktik. Kesimpulan dan saran dari studi ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan strategi yang dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang pada gilirannya akan berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal dan nasional. Temuan penelitian ini menawarkan insight yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merancang dan menerapkan strategi yang lebih efektif dalam mendukung UMKM. Ini termasuk kebijakan yang ditargetkan untuk meningkatkan akses keuangan, mengembangkan ekosistem bisnis yang kondusif, dan mendorong inovasi dan pertumbuhan di sektor UMKM. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Saya berharap presentasi ini telah memberikan Anda wawasan baru dan bermanfaat mengenai harapan dan hambatan pengalaman pengusaha kecil dan menengah atau UMKM dalam mengakses fasilitas keuangan daerah dalam studi fenomenologi. Saya Nurnela Husranjuba, mohon pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.